Assalamualaikum, selamat pagi. Kalian tahu nggak sih tentang sejarah kerajaan Ternate? Ternyata nih ya, kerajaan Ternate itu memiliki sejarah yang panjang tahu. Di sini kita bahas semua. Tapi kita akan bahas dari beberapa artikel yang sudah kita rangkum. Sebelum masuk ke penjelasan-penjelasan tentang sejarahnya, kalian harus tahu nih siapa aja yang berperan dalam kelompok ini. Yang pertama, saya Asa Dewi Astuti. Yang kedua, ada Rifat Farsa. Tugasnya itu mengumpulkan artikel-artikelnya. Lalu ada Tony Jayus Batwara, Faisal Deril, dan Karisma Enggar. Mereka yang akan menjelaskan tentang sejarah-sejarahnya ini. Disimak ya. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini tahta kesultanan dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 untuk menggantikan Sultan Mudaffar Shah II. Pulau Gapi atau kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai, ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas prakarsa Momole guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk satu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Pada tahun 1257, Momole Chiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masur Malamo pada tahun 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai, sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau Kampung Besar, atau juga disebut belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Pada masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para Momole, setelah membentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Mulai pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantikannya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogogo atau Perdana Menteri dan Pala Raha sebagai para penasihat. Pala Raha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momole pada masa lalu. Masing-masing dikepalai seorang Kimalaha. Mereka yaitu Marasoli, Tomagala, Tamaito, dan Tamadi. Pejabat-pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari klan-klan ini. Bila seorang sultan tak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain, Bobato, Nyai Gimoi, Setefakange, atau Dewa 18, Sabuaraha, Kapitalau, Salahakan, Sangaji, dan lain-lain. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 3 kerajaan lain yang memiliki pengaruh, yaitu Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate dalam memperebutkan hegemoni di Maluku. Berkat perdagangan rempah, Ternate menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.
Dan untuk memperkuat hegemoninya di Maluku, Ternate mulai melakukan ekspansi. Hal ini menimbulkan antipati dan memperbesar kecemburuan kerajaan lain di Maluku yang memandang Ternate sebagai musuh bersama hingga memicu terjadinya perang. Demi menghentikan konflik yang berlarut-larut, Sultan Ternate ke-7 yakni Kolano Cili Aya atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamo lahir tahun 1922 dan meninggal tahun 1331 mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Moti River Bond. Butir penting dari pertemuan ini selain terjalinnya persekutuan adalah penyeragaman bentuk kelembagaan kerajaan di Maluku. Oleh karena pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga sebagai Persekutuan Moloku Kiehara Raha atau 4 Gunung Maluku. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam, mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam di pertengahan abad ke-15. Kolano marhum atau penguasa Ternate ke-18 adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano marhum adalah putranya, Zainal Abidin. Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana ia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Kairon geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Kairon. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara pada abad ke-16. Selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi 3 untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Kairon mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadapi Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Kairon. Secara licik, Gubernur Portugal Lopes de Mesquita
mengundang Sultan Kairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawal. Pembunuhan Sultan Kairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babula. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Babula, Ternate mencapai puncak kejayaan. Wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur. Dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Imperium Nusantara Timur yang dipimpin Ternate memang telah runtuh sejak pertengahan abad ke-17. Namun pengaruh Ternate sebagai kerajaan dengan sejarah yang panjang masih terus terasa hingga berabad kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur khususnya Sulawesi, Utara dan pesisir timur dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, adat istiadat, dan bahasa. Sebagai kerajaan pertama yang memeluk Islam, Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat-syariat Islam di wilayah timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti semua kerajaan di Maluku, hampir tanpa perubahan yang berarti. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Babula dan dalam mengusir Portugal pada tahun 1575 merupakan kemenangan pertama di pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Oleh karenanya, Buya Hamka bahkan memuji kemenangan rakyat Ternate ini telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun, sekaligus memperkokoh kedudukan Islam, dan sekiranya rakyat Ternate gagal niscaya wilayah timur Indonesia akan menjadi pusat Kristen seperti halnya Filipina. Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Profesor EKW Masinambau dalam tulisannya Bahasa Ternate dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia dan non-Austronesia mengemukakan bahwa bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia. Sebanyak 46% kosakata bahasa Melayu di Manado diambil dari bahasa Ternate. Bahasa Melayu Ternate ini kini digunakan luas di Indonesia Timur, terutama Sulawesi Utara, pesisir timur, Sulawesi Tengah dan Selatan, Maluku dan Papua dengan dialek yang berbeda-beda. Dua naskah surat Sultan Ternate dari Sultan Abu Hayat II kepada Raja Portugal tanggal 27 April dan 8 November 1521 diakui sebagai naskah Melayu tertua di dunia setelah naskah Melayu Tanjung Tanah. Kedua surat Sultan Abu Hayat tersebut saat ini tersimpan di Museum Lisabon, Portugal. Kalian sudah mendengarkan dan menyimak tentang video tadi kan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Nah, begitulah sejarah-sejarah kerajaan Ternate. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.